Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Katuranada Agustin dari kelas E22 dengan NIM 210523617229. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab ketiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang merupakan tiga pilar dialektis pembentuk dari karakter yang unggul. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, pengertian iman. Kata iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il madli amanah yang berarti percaya atau yakin. Iman juga dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Arti yang pertama yaitu menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini. Sedangkan arti yang kedua yaitu menunjukkan pada sesuatu yang dipercayai. Secara istilah sendiri, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan segala anggota badan. Pembenaran dalam iman berarti tasdik atau pembenaran yang teguh disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tandanya ialah mengerjakan seluruh aktivitas yang dikehendaki oleh pengakuan jiwa itu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian dari Islam. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, berserah diri. Islam sendiri adalah nama agama atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para rasul Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama Islam sendiri yang diturunkan oleh Allah kepada semua nabi mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Allah tersebut terletak pada syariat yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada waktunya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari ihsan. Secara etimologis, kata ihsan itu berasal dari ahsana yuhsinu ihsanan yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Hal ini ada di dalam hadis riwayat Muslim yang memiliki arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan mengenai ihsan ketika beliau menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang ihsan. Jawaban tersebut dibenarkan oleh Jibril dengan mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Lalu bagian kedua yang akan kita bahas yaitu tentang proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid atau menyembah Allah yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim dari ibunya. Umumnya, fitrah ini itu akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga atau sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam inilah, Allah kemudian menurunkan hidayah kepada dia untuk beriman. Untuk penjelasannya, kita jelaskan yang pertama yaitu fitrah ilahi. Dalam iman, pembenaran terutama terkait dengan masalah hati yang berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam dangkalnya, tebal tipisnya, teguh tidaknya iman sangat tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdi hanya kepada Allah.
yang disebut dengan fitrah tauhid. Potensi ini disematkan Allah ke dalam jiwa manusia sejak masih ada di dalam alam azali atau arwah. Yang kedua yaitu mengenai hidayah. Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul Allah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah ini kepada orang yang dicintainya. Hidayah merupakan kehendak atau masyiah alam Allah semata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini ketika Rasulullah Subhanahu wa taala bersedih atas meninggalnya Abu Thalib, paman yang selalu membela dia dalam keadaan kafir. Lalu yang ketiga yaitu ikhtiar insani, di mana iman yang ada dalam diri setiap muslim itu bersifat tidak tetap atau kadang kuat, kadang lemah, suatu saat turun, dalam kesempatan lain juga naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya itu mengetahui cara-cara meningkatkan iman dan berupaya mempraktekannya terutama saat imannya sedang turun. Hal ini agar dirinya punya kesempatan besar meninggal dunia dalam keadaan membawa iman atau husnul khotimah. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iman kita, yaitu contohnya yang pertama penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Yang kedua yaitu zikir, tafakur, dan tadabbur. Yang ketiga yaitu ingat mati. Sekian materi mengenai bab 3 yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.